Selamat sore, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita mau beribadah sore hari ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Dia adalah gunung batu kekuatan kita. Dia keselamatan kita. Dan kepada Dia hati kita percaya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Oleh karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami boleh ada sampai hari ini. Dan biarlah ketika kami berkumpul bersama, meninggikan nama-Mu, kami memberikan pujian yang terbaik dari hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir, kami percaya semua jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita bersukacita bersama karena Tuhan itulah gunung batu dan kekuatan kita. Haleluya. Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku, bahwa Tuhan juga Aku percaya akan
penopang hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Nyatakan, panji keselamatan. Amin. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, Tak akan ku takut, Yes. sebab ku tahu kau besertaku. amin. Yesus jaminan hidupku, kau kekuatanku, penopang hidupku. Kasih keselamatan, Kau buktikan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus. Yesus jaminan hidupku. Yes. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Amin. Kau beriku kemenangan. Serukan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus. Yesus jaminan hidupku. Yeah, Mari berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Ada tangan yang kuat yang menopang. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, Yes. penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus. Yesus jaminan hidupku. Oh, biar nyata kekuatan Tuhan dalam hidup kami. Kekuatan yang tidak terbatas. Yes. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu selalu cukup bagi kami. Katakan, Kau Kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, Yes. sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kau
Engkau penyelamat kami. Amin. Kami memberikan hidup kami untuk Engkau. Kami berikan hati kami. Karena kami percaya rencana-Mu terbaik, sempurna Amin. atas hidup kami. Yes. Haleluya.
dalam hadirat-Mu kami boleh merasakan dan mendapatkan kedamaian itu. Dan tolong kami Tuhan, supaya kami dikuatkan untuk berlari-lari masuk ke dalam hadirat-Mu. Supaya hati kami mengejar bukan hanya yang lain, tetapi hanya mengejar hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, biar Engkau nyatakan dengan kuasa-Mu, nyatakan Roh Kudus, supaya kami boleh berlari tanpa ke kanan atau ke kiri, tapi kami boleh berlari terus menuju ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, kami ada di hadirat-Mu. Engkau yang menguduskan kami. Engkau yang beracara dengan kami pribadi demi pribadi. Dan pegang kami semua dengan Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh bersama-sama masuk di dalam hadirat-Nya. Karena Tuhan menginginkan kita bersama-sama. Kekuatan ada ketika kita mau bersama-sama. Betapa pentingnya kita bergerak bersama supaya kita kuat sampai akhir. Nah, kita akan melihat bagaimana Tuhan itu merencanakan. Ya, Dia merencanakan sejak awal dunia diciptakan, bahkan sebelum itu. Bahwa nanti Dia tahu manusia akan jatuh dalam dosa. Dan karena itu nanti anak Allah harus turun berinkarnasi menjadi manusia. Dan di dalam Dia menjadi manusia, anak Allah yang dikasihi oleh Bapa harus menyerahkan nyawa. Nah, tapi Allah juga tahu bahwa maut tidak sanggup untuk menahan anak Allah di dalam dunia orang mati. Karena itu Tuhan tahu bahwa nanti setelah kematiannya Yesus, Dia akan bangkit kembali pada hari ketiga. Dan kebangkitan Yesus itu menyatakan kepada setiap orang bahwa inilah anak Allah. Yesus menyatakan kebenaran Allah. Tapi kemudian setelah pelayanan Yesus, setelah Dia bangkit, Dia harus kembali ke surga. Nah, di sini kita melihat dari firman yang ditulis dalam Perjanjian Baru. 4 kitab Injil menuliskan tentang pelayanan Yesus. Dan Yesus berkata, apa yang aku lakukan itu menjadi teladan buat kamu mengikuti. Jadi kita perlu belajar bagaimana Yesus melayani, bagaimana Dia mengajar, bukan hanya mengajar, memberitakan Injil. Tapi bukan hanya itu, Dia menyembuhkan. Dia mengusir setan-setan. Tapi pelayanan Yesus ini harus dilanjutkan. Ya, Tuhan punya rencana bahwa setelah Yesus kembali ke surga, maka yang melanjutkan adalah gereja Tuhan. Nah, karena itu dari kitab Injil yang 4 ini, kita melihat, kita membaca, kita mendengar bagaimana Yesus melayani. Kemudian masuklah kita ke dalam kisah para rasul. Ini merupakan satu waktu di mana sejarah ini berkelanjutan. Dari Yesus sekarang dilanjutkan kepada murid-muridnya. Dan waktu transisi ini, peralihan daripada Yesus kepada murid-murid, ini sesuatu yang penting sekali. Sangat krusial.
Bagaimana tongkat ini dilanjutkan dari Yesus yang akan kembali ke surga, sekarang diberikan kepada murid-murid yang diajarin selama ini 3 tahun lamanya. Pagi, siang, malam. Nah, waktu peralihan ini adalah sesuatu yang penting. Karena itu kita akan melihat bagaimana Tuhan mau ya kita sekarang sebagai gereja di zaman akhir. Kita harus mengerti waktu kita. Nah, semuanya ini seperti pelari yang sedang berlari. Kita diberi tugas oleh Tuhan masing-masing. Setiap kita mempunyai panggilan hidup. Sudah lihat Nuh dipanggil Tuhan, panggilan hidupnya apa? Membangun bahtera. Itu dia lakukan. Itulah panggilan hidupnya. Tapi kita melihat Musa lain. Panggilan hidupnya dia disuruh membangun tabernakel. Untuk membawa orang Israel melalui padang gurun dan di situ tabernakel dilakukan setiap hari. Dibangun, dilakukan ibadah. Itulah tugas Musa. Jadi setiap kita punya panggilan hidup masing-masing. Dan itu seperti tongkat yang harus kita bawa dalam hidup ini. Kita harus bawa lari. Dan kita harus memenuhi panggilan hidup kita. Karena itu kita akan melihat, belajar dari apa pesan-pesan Yesus. Supaya pelayanan ini berkelanjutan sekarang kepada gereja. Di dalam Kisah Para Rasul kepada murid-murid. Dan sekarang kita berada di gereja akhir zaman. Kita perlu belajar. Kita ini harus seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Karena itu kita akan melihat bagaimana kita passing the baton. Melanjutkan tongkat. Karena kita berada di dunia ini bukan untuk kepentinganku sendiri. Tapi ada satu tali sejarah yang Tuhan kerjakan. Ceritanya berlanjut dari Abraham terus berlanjut sampai ke cerita hidup kita saat ini. Jadi kita harus melanjutkan. Kita harus menempatkan diri masuk di dalam tim maraton. Yang berlari dari dulu terus nanti berlari sampai akhir. Karena itu Tuhan berkata, gak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Karena kita hidup itu bukan hanya untuk diriku, untuk keluargaku. Tapi ada satu sejarah yang Tuhan sedang kerjakan. Dan inilah yang kita akan lihat bagaimana Tuhan melanjutkan melalui murid-murid di dalam Kisah Para Rasul. Karena itu kita akan baca awal di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai yang ke-3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, jadi di sini kita melihat ada satu perubahan, ya. Yang pertama dikatakan di dalam bukuku yang pertama, yaitu Injil Lukas yang ditulis oleh penulis yang sama, dikatakan di situ dituliskan segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Seluruh pelayanan Yesus, mujizat-mujizatnya, bagaimana Yesus berinteraksi dengan orang-orang, bagaimana Yesus mengajar apa pesan yang dibawa oleh Yesus. Dan Yesus ketika dia datang dia berkata, bertobat ya, melanjutkan daripada
Yohanes Pembaptis yang sudah mempersiapkan jalan, kerajaan surga sudah dekat. Dan karena itu Yesus membawa kerajaan surga itu datang. Dan ketika di dalam kehidupan Yesus, banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Karena itu di dalam 4 kitab Injil, kita melihat Yesus itu dia sebagai hamba. Dia mau turun berinkarnasi. Kita melihat Yesus posisinya menempatkan diri sebagai hamba yang membasuh kaki murid-muridnya. Dia mau menundukkan diri taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Dia memberikan hidupnya bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Tapi Yesus juga bukan hanya sebagai hamba. Di dalam kehambaannya dikatakan Yesus menderita. Digambarkan Yesus hidupnya sebagai manusia yang penuh dengan penderitaan. A man of sorrow. Jadi hidup Yesus kalau diceritakan, itu kalau ditaruh dalam standar dunia, itu bukan standar yang sukses. Dunia bilang sukses kalau kamu punya rumah bagus, punya mobil bagus, pekerjaan bagus, keluarganya baik-baik. Tapi dikatakan hidup Yesus rumah aja gak punya. Dia dihina, diejek, penuh dengan penderitaan sampai kepada titik kematiannya yang sangat penuh dengan derita. Jadi Yesus sebagai manusia yang penuh penderitaan. Tapi Yesus juga dinyatakan melalui kitab Injil, dialah anak Allah yang hidup. Ini satu kebenaran yang dinyatakan oleh Allah melalui kehidupan Yesus. Dan orang-orang yang punya hati yang terbuka, mereka menyaksikan ini sungguh-sungguh anak Allah. Itu yang dikatakan bahkan oleh tentara yang menyalibkan Yesus. Melihat cara Yesus mati, mereka berkata, wow, ini anak Allah. Jadi inilah kebenaran yang dinyatakan dalam kitab Injil. Dan yang terakhir juga dinyatakan di dalam keempat Injil. Bahwa Yesus adalah Raja. Yang sudah dinubuatkan di dalam kitab suci oleh nabi-nabi di perjanjian lama. Dia adalah Raja yang akan datang kembali. Karena itu di tempat Yesus mati, ditulis Raja orang Yahudi. Dan di tempat dia lahir, dikatakan orang-orang Majus membawa persembahan. Persembahan yang layak seperti kepada seorang raja. Dan inilah yang kita lihat di dalam kehidupan Yesus di dalam 4 kitab Injil. Nah, dikatakan Injil ini ditulis sampai pada hari dia terangkat. Nah, disitulah pelayanan Yesus. Kitab Injil ini diselesaikan dengan sampai pada hari Yesus terangkat. Dan di dalam kitab Injil dikatakan dia membuktikan bahwa dia hidup. Jadi 4 kitab Injil membuktikan Yesus itu anak Allah. Yang berinkarnasi, menderita. Tetapi dia dinyatakan kebenarannya sebagai anak Allah dan dia akan kembali lagi sebagai Raja. Kebangkitan Yesus merupakan satu titik bukti yang Tuhan tunjukkan. Bahwa Yesus itu sungguh-sungguh adalah anak Allah.
Nah, kemudian dengan berakhirnya kitab Injil, kita masuk di dalam Kisah Para Rasul. Dan dikatakan selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah. Jadi kita melihat di sini Bapak Ibu, di dalam kitab Injil kita melihat yang ditulis itu adalah pelayanan Yesus. Nah, sekarang masuklah ke Kisah Para Rasul, tongkatnya akan diserahkan kepada para murid yang dituntun, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Dan dulu kitab Injil menyatakan pesan yang dibawa adalah Yesus itu dia Allah yang bangkit dan hidup. Kalau kamu percaya kepada Yesus, kamu selamat. Nah, sekarang kita masuk di dalam Kisah Para Rasul dikatakan sesudah Yesus dibangkitkan, maka subjeknya yang dia bicarakan kepada murid-murid hanya satu topik. Karena Yesus sekarang melihat ke depan. Satu topik yang dibicarakan di dalam Kisah Para Rasul awal, ya sebelum dia meninggalkan murid-murid, dia terus berbicara tentang kerajaan Allah. Karena inilah ke depan di mana sejarah ini akan bergerak dan menuju. Murid-murid ini perlu ngerti, sekarang kita kemana nih? Apa tujuan kita? Visinya apa? Goalnya ke arah kemana? Yesus 40 hari dia fokus hanya satu topik. Kamu menuju kepada kerajaan Allah. Dan di dalam kitab Injil ya dinyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dan kita melihat sekarang setelah dinyatakan Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Kelanjutan daripada sejarah yaitu Kisah Para Rasul. Sekarang murid-murid mulai melayani. Karena mereka sedang akan masuk di dalam satu kerajaan Allah. Dan disinilah dikatakan terjadi nanti imamat yang rajani. Artinya apa? Tuhan memanggil murid-murid yang nanti kemudian bukan hanya 12 murid, bukan hanya orang Yahudi, tapi juga orang-orang non-Yahudi, bangsa-bangsa lain. Mereka semua akan masuk. Dan dikatakan ini orang pilihan ini akan menjadi imam-imam yang rajani. Artinya imam-imam yang berada di dalam kerajaan. Yang berfungsi di dalam kerajaan. Jadi nanti ketika Yesus mendirikan kerajaan Allah, maka ini imam-imam yang akan melayani di dalam kerajaan itu sudah siap. Dan disinilah kita melihat bahwa Tuhan itu selalu bergerak. Tuhan punya timeline. Tuhan punya waktu dan tujuan. Setiap periode, setiap masa ada tujuannya, ada waktunya, ada masanya. Dan kita perlu ngerti Tuhan ini sedang kemana. Kemana sejarah ini kita sedang menuju kemana. Karena disitulah kita harus memenuhi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kita melihat Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya,
Jadi di sini Yesus berkata kepada murid-muridnya, lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi. Bayangkan saudara, kalau kita punya satu pemimpin yang hebat, satu pemimpin yang waduh mujizat. Ketemu orang mati, orang matinya hidup. Luar biasa kan? Pasti kita semua gak mau kehilangan pemimpin yang sedemikian hebat. Pasti kita semua mau, ayo kita terus bareng-bareng. Tapi di sini dikatakan bahwa segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Yesus pemimpin terhebat. Pembuat mujizat terhebat. Tapi dia tahu bahwa Tuhan itu bekerja, ada masa dan waktu, timeline. Karena itu Yesus berkata, lebih berguna bagi kamu. Loh Tuhan kok cuma 3 tahun? Kok cuma sebentar? Saudara, ternyata segala sesuatu itu kita nggak bisa ukur berdasar lamanya. Bukan berdasar lamanya, tapi berdasarkan bagaimana kita memenuhi, fulfill, menggenapi seluruh rencana Tuhan dalam hidup kita. Yesus tahu waktunya itu hanya sementara. Setelah itu datang waktunya Roh Kudus. Dia berkata kalau aku gak pergi, penghibur Roh Kudus itu gak akan datang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti ketika kita ditaruh Tuhan lahir di generasi di waktu ini, maka Tuhan punya rencana yang khusus bagi hidup saudara dan saya. Kita gak bisa milih kapan kita lahir, kita nggak bisa milih siapa keluarga kita waktu kita lahir. Tapi kita tahu bahwa ketika kita dilahirkan di generasi dan waktu ini, maka ada rencana Tuhan yang harus kita genapi di dalam hidup kita. Seperti tadi kita melihat Musa, dia punya tugas dari Tuhan khusus. Abraham, dia punya tugas yang lain dari Musa, lain dari Nuh. Setiap orang punya tugasnya masing-masing pada waktu dan periodenya masing-masing. Karena itu jangan kita mengukur diri kita dengan orang lain. Oh, aku harus menjadi seperti si A, si B, si C. Karena panggilan hidup kita masing-masing unik, berbeda. Tapi kita harus punya iman yang sama. Kita harus meniru iman mereka. Kita harus meniru harap mereka. Kita harus meniru kasih mereka. Karena dikatakan orang-orang itu yang sudah mati, pahlawan-pahlawan iman, mereka melihat dari jauh. Oh, itu loh, nantinya tuh seperti itu. Dan saya percaya sekarang para pahlawan-pahlawan iman pun melihat bahwa kita ini adalah generasi penerus, generasi gereja akhir zaman yang meneruskan tongkat itu terus dibawa terus. Dan dikatakan, ayo kamu lari. Larilah dalam pertandingan yang sudah disediakan bagi kamu. Karena apa? Karena banyak saksi mengelilingi kita. Seperti awan-awan. Jadi Bapak Ibu, banyak saksi. Siapakah itu? Para pahlawan iman yang sudah mendahului kita. Sekarang kita melihat Musa, Abraham, Daud. Mereka berkata, ayo selesaikan dengan baik. Kamu tugasmu mungkin beda dari kita. Tapi kamu harus terus berlari di dalam jalur yang sama. Jalur iman, harap,
dan kasih yang sama. Itu yang Tuhan mau. Dan di sini pun kita melihat Yesus mengerti bahwa dia ada masa dan ada waktu. Karena itu Bapak Ibu, jangan kita marah kalau perubahan-perubahan terjadi dalam hidup kita. Tapi biar kita mau menjadi murid yang telinga dan mata kita itu tertuju kepada Tuhan. Sehingga kita ngerti ketika Tuhan berubah, mengarahkan, kita enggak marah. Ini pun terjadi di dalam sejarah gereja Bapak Ibu. Di dalam sejarah gereja kita melihat pergerakan-pergerakan yang Tuhan lakukan. Ya Tuhan melakukan pergerakan kembali kepada firman. Kembali kepada doa. Tuhan memulihkan ya kegerakan doa. Tuhan juga memulihkan kegerakan kepenuhan Roh Kudus. Nah, biasanya yang kegerakan yang sebelumnya tidak bisa menerima yang kemudian. Lu kok beda? Lu kok gak sama? Kan harusnya seperti ini. Lu kok lain? Kadang Roh Tuhan memimpin gereja itu harus terus bergerak maju untuk disempurnakan. Karena itu waktu dulu Pentakosta terjadi, di Alkitab sudah pernah terjadi. 1905 terjadi lagi, tapi banyak orang-orang yang namanya dalam tanda kutip sudah mengenal Tuhan, sudah Kristen, mereka gak bisa terima. Apa itu? Kok seperti itu? Karena itu di sini kita belajar Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu bergerak maju. Dia punya timeline terus maju. Yesus pun mengerti bahwa dia pelayanannya ini waktunya sudah mau selesai. Akan dilanjutkan oleh Roh Kudus. Dan karena itu sebelum dia pergi di dalam Kisah Para Rasul, Tuhan memberikan satu pesan. Ya, pesan sebelum dia meninggalkan murid-murid. Jadi ini pesan yang sangat-sangat penting. Mari kita baca ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, jadi setelah dia berbicara ini loh, tujuan goal kita ke depan. Kerajaan Allah. Maka untuk sampai ke situ, untuk kamu bisa memenuhi tujuan goalnya ke situ, aku kasih pesan yang terakhir sebelum dia terangkat. Jadi ini pesan yang perlu didengarkan dan perlu dituruti. Dikatakan dia, kalau terjemah lain lebih baik dikatakan ketika ia makan dengan mereka. Ya jadi bukan pada suatu hari, tapi sebelum dia meninggalkan murid-murid, dia makan bersama. Dan ketika dia makan, maka Yesus melarang. Kata melarang ini kata yang cukup keras. Aku memberikan pesan ini harus. Kamu tidak boleh. Jadi dikatakan mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal. Menyuruh mereka menanti. Kamu bukan hanya tinggalnya berapa lama Tuhan? Sampai kamu mendapat janji. Kamu harus terus menanti sampai mendapat.
Dengan kata lain, Tuhan berkata, stop. Jangan lakukan pelayanan apapun. Jangan buru-buru bergerak. Oh ya, aku harus ini. Oh ya, aku harus itu. Yuk, kita melakukan ini yuk. Melakukan itu. Tuhan berkata, no. Stop. Jangan melakukan apapun sampai kamu menerima Roh Kudus. Ini satu pesan yang begitu jelas tapi juga keras. Karena kita kebanyakan dengan maksud baik. Kita tuh punya maksud baik. Loh Tuhan, aku mau melayani loh Tuhan. Tuhan ini loh tak lakukan. Tuhan ini kan baik kalau aku melakukan ini. Aku menolong orang, aku mendoakan orang. Aku melakukan ini itu. Karena itu semua baik Tuhan. Aku juga bermaksud baik. Tapi saudara, kita bergerak bukan hanya karena maksud baik. Tapi kalau kita menjadi hambanya Tuhan, slave, budaknya Tuhan, maka kita bergerak karena perintah Tuhan kita. Apa yang tidak diperintah, ya jangan dilakukan. Dan disinilah transisi ini, Tuhan berkata, peralihan dari tongkat ke tongkat yang satu. Tongkat yang dipegang oleh generasi yang kemudian. Ini sangat penting di dalam masa peralihan ini. Engkau menerima penuntun. Engkau menerima penolong. Karena itu stop. Nah ini Bapak Ibu, kita harus selalu diingatkan. Apakah yang kita lakukan, tindakan kita, keputusan kita, itu kemauanku atau aku mengikuti tuntunan Roh Kudus? Kita bisa mengevaluasi. Tuhan bukan minta perbuatan baik. Tapi Tuhan minta ketaatan. Ketaatan adalah sesuatu yang dilakukan berdasarkan perintah. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan berkata, kamu tidak akan bisa melanjutkan kalau kamu berjalan sendiri. Kalau kamu berjalan dengan kekuatanmu, dengan idemu yang bagus, dengan mungkin visi-visimu yang bagus, tanpa penuntun Roh Kudus, tanpa urapan, tanpa baptisan Roh Kudus, tanpa penguasaan Roh Kudus, tidak mungkin bisa. Ini bukan hanya terjadi di Kisah Para Rasul. Hal yang sama kita lihat. Inilah pola yang terjadi dari perjanjian lama sampai terus perjanjian baru. Di perjanjian lama kita melihat nabi-nabi Tuhan yang dipakai. Ketika mereka dipakai Tuhan dikatakan maka Roh Kudus hinggap ada padanya. Dan mereka mulai berkata-kata, mereka mulai melakukan yang disuruh oleh Tuhan. Jadi ketika Roh Tuhan hinggap, nah itulah baptisan Roh Kudus, penguasaan daripada Roh Kudus. Maka di titik itu baru kita bisa memenuhkan rencana Tuhan. Bahkan kita melihat di dalam perjanjian baru, Maria. Ketika dia berkata, ya Tuhan,
Aku hambamu, terjadilah sesuai kehendakmu. Tapi Maria gak bisa ngapa-ngapain. Kalau cuma sampai situ ceritanya gak akan terjadi apa-apa. Tapi karena dilanjutkan Roh Kudus menaungi dia. Naungan dari Roh Kudus. Itulah yang memampukan Maria memenuhi kehendak Tuhan. Semua maksud Tuhan dalam hidupnya. Bahkan perjanjian baru Yesus sendiri anak Allah. Dia berkata, aku tidak melakukan apapun kecuali yang ditunjukkan oleh Bapa, yang disuruh oleh Bapa. Yesus, dia bersandar pada Roh Kudus. Bapak suruh apa? Ini loh, kamu ke sana, kamu ketemu sama ini. Jadi seluruh Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kita melihat orang-orang menggenapi maksud tujuan Allah hanya ketika Roh Kudus ada menguasai, menaungi hidup mereka. Dan di sini Bapak Ibu, kita punya pilihan. Saudara bisa melakukan pelayanan, saudara bisa bekerja, melakukan apa dalam kehidupanmu dengan usahamu, dengan perbuatan baikmu. Saudara bisa mungkin melayani Tuhan, berkhotbah, bisa nyanyi, main musik, mimpin pujian, nyanyi di choir. Semuanya itu bisa kita lakukan karena perbuatan baik kita. Atau kita melakukan karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Tuhan katakan, tidak apa-apa sudah semuanya. Kita melihat di dunia ini sekarang banyak sekali gereja. Ya, dengan berbeda-beda. Tuhan biarkan semua gereja ini tumbuh. Tapi Tuhan berkata nanti satu kali. Semua pekerjaan mereka akan diuji. Apakah mereka membangun apa yang mereka bangun dalam Tuhan dengan kayu, jerami, batu? Apa dengan emas? Dengan perak. Dan satu kali pekerjaan setiap kita akan diuji dengan api. Jadi gak apa-apa semua orang melayani sekarang. Tuhan kasih waktu, Tuhan kasih kesempatan. Tapi Tuhan sudah memperingatkan. Apa yang kamu bangun, apa yang kamu buat untuk Tuhan. Satu kali kelak akan dilewatkan api. Api saudara akan menghabiskan semuanya. Kecuali logam mulia. Karena itu biar kita melihat pesan Tuhan ini. Jangan melakukan apapun. Kecuali kamu bergerak di dalam tuntunan Roh Kudus. Murid-murid sudah dikasih pelajaran pagi, siang, malam 3 tahun. Mungkin mereka berkata kurang apalagi Tuhan. Aku sudah 3 tahun. Ini sudah kalau kuliah mungkin karena jamnya pagi, siang, malam. Wah ini sudah S1. Tapi Tuhan berkata no. Kamu tetap harus berada di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara saya dorong kita semua. Kita rindu, menginginkan, memohon, minta kepada Tuhan baptisan Roh Kudus. Jangan kita berkata, oh aku enggak perlu. Tapi kita berkata, oh Tuhan, ini Tuhan sudah katakan. Aku mau Tuhan.
Apa yang Tuhan janjikan aku juga mau. Karena hanya dengan Roh Kudus, saudara dan saya mampu menang, mematikan segala keinginan-keinginan daging kita sendiri. Dan Tuhan berjanji di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di sini kita melihat salah satu tugas Roh Kudus, penghibur, parakletos yang berjalan bersama-sama. Jadi Tuhan kirim Roh Kudus ini penuntun yang jalan bareng. Nanti kalau kita susah kita dihibur, kita perlu nasihat, kita dikasih nasihat. Dan dikatakan di sini dia akan mengajar. Kalau Roh Kudus nggak pernah mengajar kita, kita nggak pernah mendengar suaranya, maka saudara dan saya harus minta. Kita harus mengejar hadirat Tuhan. Tuhan, seperti Yesaya berkata, buka Tuhan telingaku, buka mataku supaya aku mendengar, supaya aku melihat. Sampai kita menerima pengajaran dari Roh Kudus. Pengajarannya seperti apa? Roh Kudus gak akan keluar dari firman. Jadi ketika kita membaca firman, kita perlu Roh Kudus yang menerangkan kepada kita. Kita perlu Roh Kudus yang mengajarkan, memberikan iluminasi. Dan Roh Kudus mengajar segala sesuatu. Oh, jadi ini kenapa Yesus ketika dia meninggalkan murid-murid, dia gak khawatir. Dia gak bingung, aduh ini gimana ya? Kira-kira Petrus bisa gak ya? Kira-kira si Yakobus tahan gak ya? Tapi Yesus dia gak khawatir. Tapi dia berkata, kamu harus menantikan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sanggup mengajarkan segala sesuatu. Bahkan dikatakan mengingatkan kamu akan semua. Saudara, salah satu kegagalan orang Israel di Perjanjian Lama. Kenapa mereka gagal masuk tanah perjanjian? Kenapa mereka gagal taat kepada Tuhan? Karena mereka L-U-P-A, lupa. Oh Tuhan tuh dulu sudah melakukan ini, Tuhan sudah menyelamatkan. Mereka lupa. Nanti sampai hakim-hakim dikatakan datanglah musuh. Mereka berseru-seru pada Tuhan, diselamatkan. Habis itu lupa. Sampai lupa, kena musuh yang berikutnya lagi. Baru ingat, berseru-seru pada Tuhan. Dilepaskan lagi, lupa lagi. Terus begitu. Nah Tuhan tahu kelemahan kita manusia. Lupa. Karena itu dikatakan Roh Kudus itulah dialah yang akan mengingatkan. Tanpa Roh Kudus kita akan lupa. Kita dulu ini siapa? Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita akan terus marah, komplain, kritik kok begini Tuhan, hidupku kok begini. Aku mengalami masalah kok Tuhan gak tolong. Kita lupa, gak inget yang dulu-dulu Tuhan menolong kita. Karena itu mari kita undang Roh Kudus. Roh Kudus tolong ajar aku, ingatkan. Dan Roh Kudus sanggup mengingatkan semua. Ketika manusia sudah bertambah umur, kadang-kadang lupa. Tapi dikatakan dia Roh Kudus mengingatkan semua. Apa? Semua firman. Bukan semua trauma masa lalu, semua yang negatif. No. Roh Kudus mengingatkan semua
janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Apa yang Tuhan sudah katakan kepadamu, Dia akan ingatkan. Dan diulang lagi Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow, jadi Yesus tahu ya. Aku ini kepengen ngomong banyak, aku kepengen ngajari kamu banyak. Tapi kamu belum dapat menanggungnya. Tidak bisa, nanti dikasih tahu semua, hilang, lupa. Tidak bisa menanggungnya. Karena itu, Yesus tahu bahwa setelah Dia kembali ke surga, maka Roh Kudus yang akan melanjutkan mengajar, melanjutkan mengingatkan, dikatakan di sini, memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Seringkali kita mengikut Tuhan, kita ikut kebenaran-kebenaran Tuhan. Oh ya Tuhan, yang ini enak aku pasti lakukan, ini aku nurut. Tapi yang itu Anda enak Tuhan, jalan salib, penderitaan, enggak mau Tuhan. Nah, seluruh kebenaran ini justru yang akan menyelamatkan kita. Karena itu hanya Roh Kudus yang akan sanggup menuntun kita gereja masuk di dalam seluruh kebenaran. Berita Injil yang seluruh. Yesus bukan hanya anak Allah ya, melayani, tapi Yesus juga menderita. Lah ini berita seluruhnya. Dan Dia bukan hanya menderita, tapi nanti Dia akan kembali sebagai Raja. Seluruh, komplit. Dan Roh Kuduslah yang sanggup memimpin kita. Dan dikatakan apa yang didengar, itu yang dikatakan. Roh Kudus, Dia yang hadir di dalam rapatnya surga. Saudara kepengen dengar hasil rapatnya surga? Oh iya dong, dikasih tahu tuh Tuhan sedang ini, oh tuh keputusannya Tuhan ini. Siapa yang kasih tahu? Roh Kudus. Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita bahkan apa yang berita-berita dunia nggak bisa kasih tahu kita. Roh Kudus sanggup memberitahu apa yang akan terjadi. Nah ini Bapak Ibu, Yesus mengerti. Tanpa tuntunan Roh Kudus, murid-murid gereja Tuhan tidak akan bisa masuk di dalam seluruh kebenaran. Karena itu mari kita mau punya hati untuk menanti-nantikan Roh Kudus setiap hari. Katakan dalam Amsal, setiap hari menunggu pada pintuku. Ya, orang yang menunggu pada pintunya Tuhan untuk menanti-nanti apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan katakan. Dan yang ketiga, kita lanjutkan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, ketika murid-murid mendengar tentang topik
kerajaan Allah. Maka mereka bertanya, oh Tuhan kapan Tuhan? Kapan Tuhan akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena ini kerinduannya mereka. Mereka menanti-nantikan sampai saat ini karena mereka tidak menerima Yesus. Mereka menanti-nantikan Mesias yang akan mengembalikan mereka kepada masa kejayaan. Tapi ya Tuhan Yesus membalikkan murid-murid. Kamu pikirannya bukan ke situ. Bukan kerajaan itu yang aku katakan. Yesus ini berkata, aku sedang berkata-kata tentang kerajaan Allah. Bukan kerajaan di dunia. Karena itu Yesus menjawab, engkau gak perlu ngerti kapan itu. Wah, Bapak nanti kapan melakukan ini dan itu. Tetapi fokus kerajaan Allah itu akan terjadi kalau kamu menerima kuasa. Kuasanya dari mana? Roh Kudus turun atasmu. Ketika Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maka di sini kita harus lebih menginginkan Roh Kudus turun atas kita daripada kita memeras pikiran kita, gimana ya ini caranya, aduh ini strateginya apa ya, kita analisa nih harus gimana nih. Jangan bersandar kepada akal budi pengertianmu sendiri. Tapi karena kita selama ini Bapak Ibu, selama kita hidup dari kecil, kita masuk sekolah sampai terus 16 tahun di sekolah, kita dilatih apa? Dilatih pikiran kita. Memikir, menganalisa, mencari jalan keluar, memikirkan ini bagaimana solusinya. Ini terus yang dilatih. Tapi Tuhan berkata, kamu perlu Roh Kudus di dalam hati. Percaya. Iman yang sama dengan para pendahulu-pendahulu, pahlawan-pahlawan iman. Dan disinilah ketika kita punya Roh Kudus turun dalam hidup kita. Di situ kita diberi kuasa. Saudara, Paulus berkata kepada jemaat Korintus, berita Injil itu bukan tentang kata-kata yang hebat. Wah, hebat ya kata-katanya bisa merangkai kata-kata yang bagus. Berita Injil itu bukan terdiri dari kata-kata, tapi terdiri dari kuasa Roh Kudus. Dan Paulus berkata, aku nanti datang kepadamu dan aku akan tes, aku akan lihat. Aku akan lihat bukan kehebatan ngomongnya, pinter ngomong. Tapi aku akan melihat kuasanya mana. Jadi Injil Tuhan itu harus disertai dengan yang namanya kuasa. Dari mana? Dari Roh Kudus. Kita hanya bekerja sama, kawan sekerja. Dengan siapa? Dengan Roh Kudus. Roh Kudus bersama-sama dengan kita bergerak, memimpin kita, melayani Tuhan, melangkah di dalam kuasa. Dan kuasa Roh Kudus ini yang membuat kita menjadi saksi yang sah. Saksi itu seseorang yang harus melihat, mendengar, mengalami. Baru dia menjadi saksi. Dan Roh Kudus mau melakukan ini dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya kata-kata yang hebat, tapi kita mengalami kuasa Tuhan.
kuasanya terjadi dalam hidup kita. Dan kita menjadi saksi kerajaan. Nah, kerajaan ini Tuhan arahkan. Mari kita baca Kolose 1:27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dikatakan ini luar biasa rahasia Tuhan yang hebat. Kita nggak pernah mikir. Murid-murid berpikir, oh kapan ya kerajaannya datang? Tapi mereka nggak pernah mikir bahwa kerajaan ini rahasia Tuhan. Ternyata kerajaannya tuh di dalam. Kerajaan Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Dikatakan Kristus ada di tengah-tengah kamu. Atau Christ in you. Kristus yang diurapi sebagai raja itu di dalam. Kita nggak cari dengan mata kelihatan mana ya kerajaan. Ternyata kerajaannya di dalam. Nah, bagaimana kerajaan ini bisa terjadi di dalam? Hanya karena Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, kita mau merindukan, kita mau berseru-seru, kita mau minta tolong. Roh Kudus, aku perlu Engkau. Kita sebagai gereja di zaman akhir, oh betapa saudara dan saya jauh lebih memerlukan kuasa Roh Kudus. Dan biar kuasa Roh Kudus itu terjelma di dalam kita. Baru kita akan sanggup membawa keluar. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita mau percaya, kita mau katakan, aku percaya kuasa-Mu Tuhan. Aku percaya kasih-Mu Tuhan. Tuhan yang akan memampukan dengan kuasa Roh Kudus. Cerita hidupku aku letakkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, Besar kasih-Mu. tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup.
hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Kami percaya cara-Mu. Cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, Sungguh kami percaya kuasa-Mu tak Tuhan. terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya
ini Tuhan, iman kami bahwa kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau sanggup Tuhan menuntun kami di dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna. Karena itu Tuhan, kami mau berserah kepadamu. Dan terlebih lagi Tuhan, hati kami mau berseru-seru, kami mau merindukan selalu setiap saat urapan Roh Kudus itu turun atas kami untuk memperbarui kami, menguatkan kami, menghidupkan kami kembali Tuhan. Tuhan, biar Engkau bangkitkan gereja-Mu. Bangkitkan Tuhan, supaya kami berlari-lari meraih kepada tujuan yang Engkau sudah tetapkan bagi hidup kami. Biar mata kami tertuju kepada kemuliaan-Mu. Mata kami tertuju kepada kerajaan-Mu, kepada upah yang sudah Engkau berikan, upah yang Engkau sediakan bagi kami semua yang mengasihi Engkau. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang akan terus mengajar kami, menuntun kami. Nyatakan jalan-jalan-Mu Tuhan, nyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Biar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan karena itu Tuhan, kami mau menengadakan tangan kami ke atas. Karena kami tahu kehidupan kami bersandar, bergantung kepada anugerah yang dari atas. Dan terimalah berkat Tuhan, Tuhan memberkati. Dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam setiap langkah-langkahmu. Mulai dari sekarang sampai Dia datang kembali. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan mengasihi Tuhan, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Hi everyone. The thrilling experience of learning informatics at DCS Senior High School was boosted with a robotics expo by grade 11 students. They presented a workshop to DCS junior high students on how coding and robotics may help us become future technological innovators. Following the workshop, they were immediately challenged to code the robot and do a trial on the track given. This engaging experience could foster creativity and technological abilities. Join us and get the exciting experience of learning at Daniel Creative School. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.